Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini saya bisa berbagi lagi sama teman-teman. Saya bukan bermaksud menggurui, cuman saya sekedar berbagi. Mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-teman yang masih baru, belum tahu. Ini saya juga sekedar berbagi semampu saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nanti ya buat teman-teman yang mau memulai budidaya kroto. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara memancing si koloni supaya betah di dalam botol, tidak berhamburan ya. Karena kalau si koloni tersebut berhamburan, otomatis produksi juga berkurang. Cuman ini tempat saya ini memang lagi musim pejantan sama caltu, jadi produksi juga kurang. Jadi cara satu-satunya harus rajin nyemprot. Kalau di daerah yang lain, mungkin di daerah Sumedang, saya teleponan sama teman saya semalam, di sana udah mulai normal karena hujan udah mulai normal di situ hujan. Kalau di sini belum banyak hujan, jadi si caltu sama si pejantan masih banyak. Nah, kalau untuk supaya si koloni betah di dalam toples, supaya tidak suka berhamburan ke bawah, kemana-mana berhamburan, kita pancing pakai gula ini di depan pintu-pintu masuknya ya guys ya. Nih, pakai gula. Sabar ya, saya ambil gula dulu. Kita pancing seperti ini. Ini kan pintu masuknya tuh, kita kasih sini. Setiap pintu masuknya kita kasih gula. Jadi supaya tujuannya tuh si koloni itu tidak berhamburan kemana-mana. Nah, kalau kita kasih gula, dia mungkin keluar cuman makan gula di situ, naik ke atas botol ini, kita kasih makan. Jadi dia tetap di situ-situ aja. Jadi setelah dia kenyang, otomatis dia akan masuk lagi. Dia akan produksi lagi telur kan gitu. Tujuannya seperti itu. Kalau dia lapar mau makan kan pasti dia nyariin ulat seperti ini. Ini saya pakai ulat Jerman. Nah, kalau untuk pakan, kalau teman-teman mau pakai ulat Jerman, kalau yang masih kecil seperti ini tidak usah dipotong, tidak apa-apa. Cuman kalau yang udah besar, kalau bisa ya dipotong supaya si koloni tidak berantem dulu ya. Sebenarnya koloni itu lebih suka yang berantem. Kalau mau makan tuh yang masih yang seger-seger gitu, yang masih hidup-hidup. Cuman kalau ulat Jerman ini kalau terlalu besar, si koloni juga otomatis ada yang kalah, ada yang mati karena dia berantem dulu. Kalau masih kecil-kecil kayak gini nggak usah dipotong, nggak apa-apa, aman ya. Nah, juga saya sedikit ngasih saran buat teman-teman semua yang masih baru, karena saya sering ngobrol-ngobrol di grup sama teman-teman, banyak yang pemula yang tergiur dengan penghasilan budidaya semut terang-rang ya, semut penghasil kroto ini ya. Untuk teman-teman, saran saya, kalau untuk teman-teman yang baru belum tahu cara perawatannya, kalau saran saya nggak usah ambisi dulu, jangan tergiur dengan hasil. Karena kalau tergiur dengan hasil, belum tentu kita bisa ngerawat dengan benar, belum tentu kan. Apalagi kalau untuk pemula belum tahu trik, belum tahu cara. Saran saya seperti itu, nggak usah ambisi wah hasilnya sekian juta 1 bulan. Kalau saran saya, usaha budidaya kroto ini jangan dibuat usaha utama ya, dibuat usaha sambilan. Jadi ambisi kita tuh ya kita stabilkan aja. Kalau kita udah bisa cara perawatannya untuk di awal, kalau next selanjutnya teman-teman juga bisa baru tambah lagi gitu loh. Jadi itu saran saya kayak gitu. Kalau bisa jangan terlalu ambisi. Nanti kalau terlalu ambisi, takutnya seperti saya di awal-awal terlalu banyak keluar modal, nanti teman-teman gagal, teman-teman merasa wah bullshit, budidaya kroto ternyata cuman di video-video aja yang menghasilkan, ternyata enggak kan. Nanti jangan sampai timbul seperti itu kan. Nah, makanya saya sarankan seperti itu untuk teman-teman pemula. Terus terang aja guys, kalau saya
pertama budidaya saya memang niatnya berhenti karena saya kewalahan pakan. Di sini tidak stabil harga pakan sama harga kroto. Saya berhenti dulu. Kalau ambisi dan cita-cita tetap, karena saya udah buat itu yang gubuk yang satu itu yang sesuai ya apa yang di video saya yang kemarin itu saya buat. Ini kan masih ada atap nih, masih banyak bro untuk buat satu lagi kandang, satu lagi masih cukup tuh. Rencana saya tadinya saya mau langsung sekaligus bikin 2. Nah setelah saya jalanin selama 2 bulan, endingnya saya stop dulu karena saya kewalahan pakan. Sekarang saya mulai lagi karena saya budidaya pakannya udah mulai produksi, saya mulai lagi. Nah nanti teman-teman bisa saya bikinkan tutorialnya tentang buat budidaya pakan ya, ulat Jerman, supaya teman-teman tidak banyak keluar modal nantinya kalau mau budidaya. Jadi kalau yang belum terlanjur, kalau mau nyoba aja dulu secukupnya, semampunya. Kita pelajarin dulu cara perawatannya, jangan ambisi dulu ya. Sebenarnya kalau budidaya semut terang-terang ini, kalau mau bikin besar-besaran itu, kalau pakannya udah tercukupi, sebenarnya nggak berat. Kalau untuk di awal tuh yang berat tuh karena harga pakannya terlalu tinggi. 2. Dan kalau di tempat teman-teman ini koloni ini beli, ya otomatis harga juga modal juga terlalu besar juga untuk dikeluarkan untuk teman-teman kan. Jadi saran saya seperti itu tadi. Kalau untuk di awal lebih baik sedikit dulu, pelajari dulu cara perawatannya, pelajari dulu budidaya pakannya supaya tidak kewalahan nantinya. Seperti itu ya. Itu saran saya bukan bermaksud untuk menggurui, saya hanya sekedar sharing pengalaman saya. Mudah-mudahan saran saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih baru pemula, biar tidak ngalamin seperti saya yang waktu awal-awal. Kalau pakan sama minumnya sudah tercukupi, otomatis si semut tersebut akan merasa nyaman dan betah kalau kita sudah tahu cara perawatannya. Cuman kalau kita pakannya aja tidak tercukupi, minumnya sering telat-telat, ya jangan harap kalau teman-teman mau berhasil di budidaya semut terang-terang ini ya. Karena budidaya semut terang-terang ini hoki-hokian kalau bicara soal ratu ya. Nah gini, bicara soal ratu. Nah untuk teman-teman ada yang berdebat soal budidaya ratu, kalau saran saya, kalau untuk pemula nggak usah terlalu banyak mikirin yang nanti kalau nggak ada ratu nggak produksi, kalau nyari ratu gimana, nyari ratu dulu apa gimana. Saya banyak ngobrol-ngobrol di grup. Intinya kalau saran saya sih, jalan aja dulu, gas aja dulu, gas tapi pelan-pelan gasnya, jangan kuat-kuat nanti numbur sakit. Gas aja dulu, sedikit dulu, seperti saya bilang tadi, sedikit dulu. Yang penting kita pelajari benar-benar perawatannya seperti apa. Kita samakanlah, seperti kita posisikanlah seperti kita si semut tersebut. Kalau si semut itu merasa tidak nyaman, kalau posisi kita seperti itu, mungkin kita juga tidak nyaman. Nah kita sesuaikan dengan diri kita sendiri. Kalau dibuat seperti itu, kira-kira si semut tersebut nyaman atau tidak, kan seperti itu. Ini kan kalau di depan pintu kita kasih, dia tidak akan lari kemana-mana, dia akan ya di situ-situ aja, naik ke atas makan dia kan. Nanti setelah dia kenyang, dia akan masuk lagi. Ini saya juga nggak tahu masalah apa ada ratu atau enggak. Yang penting intinya kalau saya sih gas aja dulu. Kalau kita cuman mikirin nanti budidaya semut terang-terang nggak ada ratu, nggak akan bertahan lama loh kan. Yang penting kita tuh ikhtiar. Kalau saya ikhtiar, kita berusaha ya, tetap kita cari dari alam, ngebolang supaya dapat ratu, mudah-mudahan kan seperti itu. Jangan patah semangat karena denger obrolan dari grup terus semangatnya kendor, terus karena di grup semangatnya tinggi karena tergiur dengan hasil yang segala macam. Jangan ya, kita harus punya prinsip juga.
Kalau kita tidak punya prinsip ya susah. Kita usaha ini kan ibarat kita mau perang. Kalau kita mau perang, apa bawaan kita ya Pak? Otomatis kita bawa senjata. Ya kalau kita mau budidaya, otomatis kita punya si semut dan punya modal untuk beli pakan. Untuk kalau di tempat teman-teman nggak ada hutan lagi kan, otomatis teman-teman juga modal juga buat beli si semut tersebut. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk teman-teman yang masih pemula, yang masih bingung, masih bimbang untuk memulai budidaya. Saran saya yaitu tadi, jangan terlalu ambisi di awal. Nggak usah bimbang karena ada ratu apa nggak ada ratu, yang penting gas dulu, karena budidaya itu nasib-nasiban kalau bicara soal ratu. Siapa tahu nasib kita lagi bagus, si caltu tersebut yang ada di toples-toples kita ini nantinya bisa jadi ratu, entah satu entah dua, kan namanya nasib kita nggak ada yang tahu bro. Seperti itu ya. Oke lah, mungkin cukup segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan patah semangat untuk kawan-kawan yang udah memulai budidaya, tetap semangat, karena kesuksesan itu tidak lahir dengan tiba-tiba, harus butuh proses, butuh perjuangan. See you, bye bye.